Pesan dari saya, sudah mulai ada proposal. Siap? Siap! Ini pantangan untuk proposal. Siap! Saya tidak panggil anak buah saya. Saya panggil sahabat saya, saudara saya, Ketua DPD se-Indonesia. Kami banggakan dan kami istimewakan Bapak Sekretaris Jenderal Grip Jaya, Bapak Haji Zulfikar, Sarjana Ekonomi Biologi. Selanjutnya yang kami cintai serta kami istimewakan Ketua Harian DPP Grip Jaya, Bapak Anang Wijaya. Dan selanjutnya bertindak sebagai Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Ketua Bidang Hukum dan HAM, Bapak Profesor Nuno Magno SH MH CLA. Bapak Irwansyah Tanjung dan Bapak Waketum 5 Pak Albert. Kemudian tentunya 3 Dewan Pengawas kita yang luar biasa ada di hadapan kita, Bapak Edi Torangga, Bapak Daeng Stabil, dan kita doakan satu lagi Kak Peri Gili-Gili yang dalam perjalanan. Usaha dan Koperasi, Bapak Rambo. Selanjutnya beberapa pengurus ketua bidang yang lainnya yang tergabung dalam kepanitiaan tahun 2025 bulan Maret ini. Rasman Arif Nasution, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Rakornas Grip Jaya dimulai dengan semangat yang membara. Indonesia. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Kiai, Pak Ustadz,
yang telah hadir bersama kita di sini, yang saya hormati seluruh ketua DPD, DPC se-Indonesia, yang saya hormati Dewan Pengawas DPP Grip Jaya, yang saya hormati Wakil Ketua Umum, yang saya hormati Saudara Rasman Nasution, yang saya hormati Ketua Harian Pak Anan Wijaya, dan seluruh anggota dan peserta yang telah hadir bersama di sini, khususnya untuk peserta acara hari ini. Yang kita harapkan adalah satu, bekerja sama dengan baik di wilayah masing-masing. Kedua, memberikan laporan terkait kegiatan di wilayah masing-masing kepada DPP. Ketiga, harus tetap solid, harus tetap bersama, yang pada intinya adalah GRIP ini untuk membantu masyarakat, untuk membela masyarakat demi kebenaran dan keadilan. Jadi kami harap dari DPP berharap kepada seluruh GRIP di seluruh wilayah untuk mengutamakan membantu masyarakat yang membutuhkan baik bantuan secara kehidupan sehari-hari maupun atau terutama di bidang hukum. Yang kita semua ketahui bahwa selama ini banyak masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan dalam hal hukum, yang lebih banyak mendapatkan ketidakadilan. Saya harap seluruh DPD untuk membentuk lembaga pembela hukum di wilayahnya masing-masing. Kita membentuk lembaga pembela hukum atau LPH ini tujuannya untuk membantu masyarakat yang mencari keadilan. Dan dalam rakornas ini yang akan kita bahas nanti adalah sesuai dengan ADART yang ada. Yang kedua adalah sesuai dengan tupoksi masing-masing, baik di DPP maupun di DPD dan DPC. Saya harap seluruh peserta mengikuti agar seluruh peserta dari wilayah atau daerah mengetahui dan mengerti akan tupoksi pengurus DPP masing-masing, sehingga tidak salah jalan, tidak salah jalur, tidak salah kaprah. Ini yang kami harapkan agar kita berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Umum GRIP Jaya, Bapak Haji Hercules Rosario Marsal, kita doakan beliau senantiasa Allah karuniakan sehat, amin. Panjang umur, amin. Dan senantiasa Allah karuniakan keberkahan dimanapun berada, amin. Kemudian tentunya yang sama-sama kita hormati Bapak Sekjen, Bapak Haji Zulfikar SE Gigi SE Gigi, Bapak Ketua Harian Bapak Anan Wijaya, Bapak Kepala Bidang Hukum
Bapak Profesor Dr. Nudo Magnu SHMH CLA CLT. Kemudian Dewan Pengawas Bapak Edi Turangga, Bapak Daeng Sabil, Bapak Ferry Gili-Gili, dan juga tentunya Bapak Rembo Anto, dan juga tentunya Bapak Dr. Haji Rasman Arif Nasution SHSAG MA, Bapak Waketum 5 Bapak Albert, Bapak Waketum 3 Bapak Haji Irwansah. Kita doakan semua tentunya nama-nama yang tersebut beserta keluarganya dimanapun berada, Allah senantiasa berikan kekuatan, keistiqomahan demi untuk menjadikan Grip Jaya semakin jaya di Indonesia. Grip Jaya semakin manfaat maslahat untuk seluruh rakyat Indonesia. Amin. Kemudian tentunya para Bapak Ketua DPD beserta seluruh staf dan jajarannya, Bapak Ketua DPC, begitu juga kita doakan. Jujur saja, saya baru ini masuk ke satu organisasi yang sangat luar biasa. Dari tadi saya masuk, saya melihat punggung-punggung bapak-bapak tuh. Ada yang dari Lampung, dari Kepri, dari Kalimantan, dari Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tentunya saya yakin kalau bukan karena hati, maka yakin saya bapak-bapak nggak akan mungkin bisa hadir di ruangan yang mulia ini. Maka saya yakin hadirnya bapak-bapak ini adalah memiliki satu hati, satu arah, satu tujuan, di mana semua punya tujuan yang sama. Bagaimana menjadikan Grip Jaya senantiasa menjadi organisasi yang manfaat dan maslahat untuk seluruh rakyat Indonesia. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke bawah Bapak Ketum dan Presiden Bapak
saudaraku semua, tibalah acara yang kita tunggu-tunggu. Acara rapat koordinasi nasional dan persiapan ulang tahun Green Jaya dari Hotel The Acacia 21 Maret 2025 segera kita mulai. Untuk itu, mari rekan-rekan semua untuk menambah semangat, kita semboyankan, kita dengungkan, teriakan semboyan semangat kita. Mari kita dengarkan, kita saksikan, dan kita telaah arahan, sambutan, beserta instruksi yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak pimpinan kita, Bapak Ketua Umum Haji Hercules Rosario Marsal. Mari kita sambut dengan rasa bangga kepada Bapak Ketua Umum. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Harian Bapak Anan, yang saya hormati juga Pak Ustadz. Pak Ustadz kan berdiri, Pak Ustadz. Habib. Dan yang saya banggakan, Sekjen Aziz Zulfikar dan seluruh Ketua DPD se-Indonesia. Dan di sini juga ada anak saya sendiri dari Dinan. Beliau jadi Ketua Generasi Muda GRIP. Saudara-saudara, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya semua di sini yang menjabat Ketua DPD se-Indonesia, saya tidak panggil anak buah saya panggil sahabat saya, saudara saya, Ketua DPD se-Indonesia. Kita kumpul di sini karena semua ini atas petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua diberi kesehatan sehat walafiat. Kita bisa kumpul di sini karena dengan hari besar bulan suci Ramadan dengan penuh puasa, kita bertemu di sini untuk kita membicarakan tentang habis hari raya. Kita akan merayakan ulang tahun milad GRIP. Dan pesan harapan dari saya sebagai Ketua Umum, saya didampingi oleh Bapak Ketua Harian Pak Anang. Nanti beliaulah nanti akan saya perintahkan untuk melanjutkan ini, untuk koordinasi untuk melaporkan ke saya sebagai Ketua Umum, untuk kita satu komando, kompak, bersatu, kita menunjukkan wibawa kita di tengah-tengah masyarakat. Harapan dan dari saya, kita kumpul di sini untuk kita bicarakan, untuk kita mengatur sebentar lagi kita akan mengakhiri puasa kita. Kita akan merayakan pesta kemenangan kita Hari Raya Idul Fitri. Setelah itu kita akan bicara kembali. Saya perintahkan Ketua Harian untuk mengatur, mempersiapkan hari
tanggal untuk hari apa dan tanggal apa untuk kita merayakan ulang tahun milad di Arena Gelora Senayan. Saudara-saudara saya, saudara-saudara saya, kita harus kompak, kita bersatu. Kita tidak boleh ada pihak-pihak yang masuk di dalam kita untuk mau mengadu domba kita atau menciptakan untuk supaya kita saling tidak kompak, saling tidak bersatu. Kita harus bersatu, kita harus kompak. Saudara-saudara saya, para ketua DPD se-Indonesia, 24 provinsi yang ada di sini, GRIP ini didirikan pada saat perjanjian Batu Tulis. Pada saat itu Bapak kita, Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, beliau menjadi wakil Ibu Megawati Soekarno Putri. Ternyata namanya politik, pertarungan itu akhirnya kan kalah. Untuk seterusnya, dikiranya dari PDIP mau menyalonkan beliau kan, tapi ternyata semua itu karena kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, semua itu sudah diatur. Kita boleh punya kemauan, tapi kalau kehendak Allah tidak seperti kemauan kita, dia akan menjadi berubah. Ternyata itu cuma menjadi berubah, tetapi akhirnya kita menjadi keselituan. Bapak kita, mantan presiden kita yang ketujuh, Bapak Haji Joko Widodo, beliau pada saat mencalonkan gubernur DKI bukan dari PDIP yang mencalonkan. Yang mencalonkan itu adalah Pak Hasim dan Pak Prabowo dengan timnya yang mengajak dari Solo ke Jakarta untuk mencalonkan beliau menjadi gubernur DKI. PDIP mencalonkan orang lain, mencalonkan Pak Nono Sampono, Jenderal Nono Sampono mantan dan Paspapres. Tapi ketiga, Bapak kita, Bapak Presiden kita, beliau dengan Pak Hasim, dengan tim samparin Ibu Mega untuk minta PDIP bergabung dengan Gerindra untuk mencalonkan Pak Jokowi menjadi gubernur. Padahal Pak Jokowi itu kader PDIP, tapi pada waktu calon gubernur itu bukan PDIP yang mencalonkan beliau, malah Gerindra, malah Pak Prabowo. Hebatnya Pak Prabowo itu, hebatnya Pak Presiden kita itu. Beliau bilang Pak Jokowi itu orang pintar. Ya, kita butuh orang begitu, kita calonkan. Masalah kekurangan kelebihan, orang menuduh beliau itu korupsi ribuan triliun. Apalagi anaknya Wapres bikin dibicarain macam-macam, itu manusia biasa. Kita nggak bisa negara itu. Jadi klip ini berbau nama Pak Presiden. Tolong teman-teman media lihat. Saya bukan bicara secara rekayasa, saya menyatakan klip ini dikenal oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Bukan klip ini berdiri kemarin beliau masuk dalam pemerintahan Pak Jokowi jadi Menhan.
2024 kemarin baru gini berdiri untuk mendukung beliau, tidak. Gini dukung beliau pada saat beliau lagi disenggol orang sana, senggol orang sini, jolimin orang sana, jolimin orang sini. Gini itu bersama dengan beliau. Karena saya ketua umumnya, Grip. Kalau saya pribadi, harga mati itu buat Bapak Presiden Cinta Bapak. Teman-teman, saudara-saudara saya bicara harga mati bukan karena sekarang beliau sudah jadi presiden baru saya bicara harga mati. Saya tidak gentar. Saudara-saudara saya, waktu beliau menjadi wakilnya beliau pada saat kemarin lawan Pak Jokowi yang 2 periode. Yang kedua, saya samparin Pak Presiden kita Pak Prabowo ke Kartanegara. Teman-teman media boleh dengar. Dan saya bicara empat mata dengan beliau. Kami berdua bicara di bawah sofa yang di lantai. Kalau orang duduk di sofa di lantai, berarti orang-orang istimewa ya boleh duduk di situ. Kalau bukan orang istimewa, dia tidak akan aja duduk di situ. Kami berdua bahas. Ada ini menyalonkan diri menjadi wakil beliau. Ada ini menyalonkan diri menjadi wakil beliau. Ya. Saya bilang, Bapak Presiden, Pak Prabowo, orang semua mau menjadi wakil Bapak, orang udah ketakutan semua. Tidak akan ada yang mau menjadi wakil Bapak. Apa beliau tanya kepada saya. Beliau tanya kepada saya. Media-media boleh lihat. Dan Kulas. Dia manggil saya bukan Hercules, dia manggil saya Pak Hercules. Saking sopan ya, saking santunnya. Beliau bilang, Hercules, kira-kira menurut kamu wakil saya siapa? Beliau tanya wakil saya siapa? Saya bilang Bapak. Orang-orang tidak ada yang mau menjadi wakil Bapak, kecuali Bapak pecahkan Gubernur Wakil Gubernur Anies Baswedan atau Sandiaga Uno. Salah satu berdua menghalang untuk menjadi wakil Bapak. Dia mangut-mangutnya. Terus dia tanya saya, Bapak Presiden kita Pak Prabowo beliau menanya saya, Hercules, menurut kamu siapa yang kira wakil saya? Saya bicara itu aku lagi puasa. Aku puasa luar biasa, puasa 40 hari, 30 hari. Ya. Aku puasa itu untuk bagaimana perjuangan ini Pak Prabowo harus menjadi presiden. Harga mati untuk berhenti jadi presiden. Sekaligus aku dibunuh orang di jalan, aku tidak akan lagi. Jadi beliau tanya, menurut kamu siapa yang wakil saya? Saya bilang, Bapak. Cuman satu-satunya itu kalau Anies Baswedan atau Sandiaga Uno jadi wakil Bapak. Orang lain takut tinggal berani. Dia nanya, kira siapa wakil saya? Saya bilang udah Sandiaga Uno aja jadi wakil Bapak. Itu aku yang bilang Sandiaga Uno jadi wakil Bapak, aku yang bilang. Bila nanya saya, kira siapa mau menjadi wakil saya? Dia nanya saya, Sandiaga Uno. Menurut saya pilih dia. Okay. Jadi pertama saya bilang ini, Bapak jadi wakilnya Pak Jokowi. Dia bilang, berarti kamu nggak dukung saya, kamu tidak dukung saya. Saya bilang, Bapak, kalau saya dukung Bapak, hari ini saya dukung Bapak, saya keluar ditembak orang di jalan, aku nggak akan lari.
Aku dukung Bapak ditembak orang, di situ aku ke kanan. Mati urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya dukung Bapak, saya udah siap mati. Dengan anak-anak istri saya semua siap mati. Kalau saya takut mati, saya nggak usah dukung Bapak. Karena dia bilang, oh kamu suruh saya wakil Pak Jokowi, nah kamu kan dukung saya. Akhirnya saya bilang itu. Teman-teman, saudara-saudara saya semua, kita kumpul sini. Saya pernah ditawarkan untuk saya tinggal di Hambalang. Kenapa dia? Beliau tawarkan saya tinggal di Hambalang. Dia takut saya dibunuh orang. Karena saya terlalu pokal. Saya terlalu pokal. Beliau bilang, itu di depan golok Patuan Kuda bilang itu. Di depan semua petinggi Partai Gerindra. Hercules, kamu tinggal kamu bawa anak istri kamu tinggal di Hambalang. Aku takut kamu itu diapa-apain orang gitu. Aku takut kamu itu diapa-apain orang. Dan suruh saya sama anak istri semua tinggal di Hambalang. Saya bilang, ini perlu mainan. Saya bilang, Bapak terima kasih banyak, Bapak perhatian buat saya luar biasa. Bapak, kalau saya dukung Bapak, saya takut mati, saya nggak usah dukung Bapak. Bapak perhatian buat saya luar biasa. Bapak takut saya diapa-apain orang. Tapi kalau saya dukung Bapak, saya udah siap mati. Teman-teman, saudara-saudara saya, pesan dari saya, Gini berbau nama Bapak Presiden kita. Gini berbau nama Pak Prabowo. Dan gini beliau tahu. Tetapi hari ini rakyat Indonesia memberi kepercayaan kepada beliau, memilih beliau menjadi presiden. Beliau itu adalah presiden kita bersama. Presiden rakyat Indonesia. Presiden kita. Tidak ada presiden Partai Gerindra, tidak ada presiden Partai Pendukung, tidak ada presiden Partai Green. Beliau sekarang sudah presiden Indonesia, presiden Indonesia, presiden rakyat Indonesia, presiden kita bersama. Kita harapkan seorang Bapak Presiden Prabowo, saya yakin beliau itu akan diatur oleh konglomerat, diatur oleh yang punya uang. Saya yakin tidak mempan. Tidak mempan. Dia punya anak cuma satu, Mas Didi cuma satu biji. Istrinya juga nggak ada 1, 2, 3, 4. Loh, anaknya cuma satu, urusin hartanya aja bingung dia urusnya. Harta itu bukan harta dari hasil korupsi, hasil uang rakyat, uang negara, tidak. Hasil dia, orang tahu lah siapa Pak Sumitro. Dia belum lahir aja, dia udah orang kaya kok. Ya kan, dia tuh orangnya baik, orangnya benar. Tapi orangnya keras, dia nggak mau mana dulu. Makanya dia bilang, tidak ada yang kamu hukum di sini. Hukum itu harus mendapatkan hukum yang sama, hukum keadilan bagi rakyat Indonesia, keadilan bagi ke atas, keadilan bagi ke bawah. Tidak ada yang kamu hukum. Termasuk saya sendiri pun Hercules, tidak kamu hukum, walaupun pernah dengan Pak Presiden. Aku minta aku ditangkap dulu untuk bersama kepada rakyat Indonesia. Teman-teman media, cara itu, liput itu, aku tanggung jawab. Aku bukan jual-jual nama beliau, memuji-muji beliau, cari muka. Aku belum punya muka. Walaupun bukannya bonyok-bonyok, penyok-penyok, tapi udah punya muka. Jadi harapan dari saya, ini harus bagian garda depan.
untuk kita mengajak teman-teman kita yang masih belum paham, belum mengerti, kita mengajak untuk kita support beliau, dukung beliau. Kita doakan Pak Presiden kita, Pak Prabowo, doakan Mas Gibran. Mereka berdoa biar selalu Allah SWT beri kesehatan sehat untuk supaya 5 tahun ke depan ia dikasih aman oleh rakyat Indonesia. Manusia itu punya kekurangan, punya kelebihan. Sekarang ini orang bilang, oh Gibran anak ingusan, Gibran itu anak kecil, ya kan itu kan kata orang. Dan Gibran itu wakil presiden, mendampingi Pak Presiden Pak Prabowo dipilih oleh rakyat, bukan disogok, bukan dibayar, dipilih dan terbuka. Masalah ada kekurangan kelebihan itu kan manusia hidup. Tidak ada manusia hidup itu yang luput dari kesalahan, kelupaan, sengaja maupun tidak sengaja. Jadi kita dukung sepenuhnya, dukung program Pak Presiden kita, dukung kegiatan-kegiatan dianya. Kita karena salah satu ke depan untuk menangkis pasang badan grip untuk mendukung Pak Presiden. Kalau ada yang ganggu, ada yang jolimin aku Panglima Perang. Negara kita ini ada bapak-bapak kita TNI Tentara Nasional Indonesia Pertahanan. Polri adalah polisi Republik Indonesia. Pengayom pelindung negara. Saudara-saudara saya, kita dukung untuk bagaimana memperbaiki hukum di kalangan aparat penegak negara Polri. Polri itu, polisi itu nggak semua itu jahat polisi itu. Polri itu aparat penegak hukum, mengayomi, melindungi, pencegahan dan mengamankan. Tapi Polri ini kan bukan orang sedikit, orang banyak. Pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Tidak Polri itu, tidak polisi itu jahat, benar tidak? Tetapi belakangan ini memang Polri namanya agak truk, agak jatuh. Polri itu nama agak jatuh agak drop ini karena oknum yang kita harus mendukung Kapolri, mendukung DPR untuk kompak untuk bagaimana memberantas mereka. Oknum ini merusak nama Polri yang dibangga-bangga oleh kita. Benar ya? Bukan polisi itu semua jahat. Polisi itu ada yang baik, ada yang takut sama Tuhannya, ada yang jahat, ada yang kurang baik. Tapi itu manusia biasa. Mari kita perbaiki sama-sama. Kayak peristiwa Polda Metro di narkoba dan jajaran, kamu negara di sini aturannya harus dilindungi, harus dijaga. Mereka datang di sini, mereka membayar pajak ke negara. Tapi disalahgunakan oleh oknum-oknum Polri ini, sehingga dipecat, di narkoba dipecat, ada beberapa yang dipecat. Karena dipecat, jangan karena dia cuma 1-2 dia merusak nama Polri ini. Kita dukung Kapolri untuk memecat itu. Dan juga oknum ya, polisi yang nakal kita laporkan ke Propam. Kalau Propam kita tidak lanjutin, kita 10.000 orang kita ke Propam untuk. Bukan kita melawan, bukan. Kita punya hak untuk mendesak Kabin Propam. Tangkap ini polisi-polisi yang nakal-nakal itu.
Karena polisi nakal-nakal ini yang merusak nama Polri. Ya, jadi kita kompak, kita bersatu, harga mati untuk buat Bapak Presiden kita Pak Prabowo. Dan saya pesan kalian pun tidak boleh melanggar hukum. Siap? Siap dukung Pak Presiden? Harga mati untuk Pak Presiden. Pak Presiden masih jatuh di bawah lantai, diinjak-injak orang. Aku pasar barang, aku siap mati juga. Saudara-saudara, saya pernah konvensi Partai Golkar di Hotel Sultan. Aku dampingi beliau. Kasihan beliau disenggol sana, senggol sini. Pada konvensi Golkar, aku ditelepon oleh namanya Bayani. Bayani itu orang Irian yang sangat disayang oleh Pak Presiden. Beliau telepon saya, "Non, ini Bapak mau ikut serta untuk konvensi pemilihan. Di sini udah dipenuhi oleh saudara-saudara kita dari Basri Sengaji dan banyak sekali. Aku datang anak buah saya 300 orang. Aku berangkat dengan semua lengkap. Semua lengkap. Aku temanin beliau di TNI. Beliau masuk konvensi, beliau keluar lagi. Kamu udah pelukan di ruang TNI. Saya bilang Bapak masih kalah. Karena di dalam itu udah banyak orang. Saya bilang daripada Pak Prabowo jadi ketua umum Partai Golkar, lebih baik kita kompak untuk kita kalahkan dia. Bapak, insya Allah Bapak bikin partai sendiri. Partai itu nanti akan menjadi besar. Saya pesan sama beliau itu. Media-media boleh ikut tulis ya, sebenarnya aku juga karena kayasa. Jadi gitu. Jadi aku pesan kita salah satu bagian garda depan untuk bagaimana mendukung, mensupport, kita menggalang para ulama, para kiai, para semuanya yang masih kurang paham untuk bagaimana kita bersama-sama. Karena Pak Prabowo lah yang bisa memperbaiki hukum ini. Karena beliau nggak pernah disokok, nggak pernah diatur oleh penobrak. Beliau lah yang bisa perbaiki. Tapi tidak beliau sendiri, kita harus dukung, kita harus support. Dukung, kita support. Dan saya sampaikan bahwa saya salah satu panglima MP3I, Majelis Pengasuh Pondok Pesantren se-Indonesia. Pondoknya 4.000 lebih di Provinsi Banten. Saya panglima FPPJ Pondok Pesantren se-Jawa Barat, aku panglima. 11.000 pondok pesantren. Kenapa ulama-ulama kiai ini bisa kasih aku jadi panglima? Aku juga kaget tuh, heran tuh. Pak Kiai, kenapa sih kalian kasih saya jadi panglima? Dia bilang itu karena itu atas kehendak, atas petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya tidak panjang lebar. Ini acara saya buka. Nanti akan dilanjutkan oleh Ketua Harian dan Sekjen. Saya tidak panjang lebar, kata-kata ini terlalu kurang sempurna, agak kurang keras. Itu namanya salah Hercules. Dan saya dapat bintang penghargaan dari negara. Dapat bintang seroda dari negara. Jadi bukan Sulaiman atau bukan tadi, bukan apa bukan. Saya buka acara ini, Ketua Harian yang lagi bikin dengan tim. Apakah saya ke depan akan ketemu Ketua Tim Pres di depan? Saya tidak panjang lebar, saudara-saudara saya nanti pulang. Jaga jalan raya, jaga bapak-bapak kita di lalu lintas, jangan kita melanggar, kita merendah diri, kita stop, merangkul semua. Mudah-mudahan Allah selalu bersama dengan kita, selalu membimbing. Mungkin itu yang saya sampaikan, saya tidak panjang lebar.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Harian Anan, Sekjen, Wakil-wakil Ketua, Ketua Generasi Muda, Ketua DPD se-Indonesia. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ketua Umum. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Ketua Umum dan semuanya. Sebentar lagi kami akan hari puasa. Tinggal beberapa hari lagi minggu depan. Dari saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Salam hormat untuk buat keluarga, buat semuanya. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk Pak Ketua Umum atau berkenan menemui para tamu istimewa yang sudah menanti Pak Ketua Umum. Kami akan melanjutkan agenda berikutnya. Saya mengangkat adinda saya, saudara saya menjadi humas juru bicara negeri. Resmi saya angkat. Beliau menjadi humas, menjadi juru bicara negeri. Dan saya tahu, saya kenal dia udah dari 2 tahun yang lalu. Dan beliau gentleman yang memang keras, tapi keras itu benar. Jadi menjadi humas, menjadi juru bicara. Mungkin sedikit saya kasih dulu, sedikit benar. Tolong. Pesan dari saya, tidak boleh ada proposal. Siap? Siap. Kirim pantangan untuk proposal. Ya, aplaus sekali lagi untuk Pak Ketua Umum kita. Seorang figur yang sangat luar biasa, pengusaha dan pembisnismen, dan tentunya salah satu pemilik dari Akasia, dan beliau juga salah satu donatur tunggal yang menyelenggarakan acara Rakornas kita, dan beliau juga orang yang sangat luar biasa, politikus dan selalu siap untuk membantu rakyat-rakyat kecil. Mari kita sambut sambutan yang sangat luar biasa Bapak Anan Wijaya selaku Ketua Harian DPP Grip Jaya. Teman-teman Dewan Pimpinan Pusat Grip Jaya yang saya hormati dan kami banggakan, seluruh rekan-rekan DPD Grip Jaya se-Indonesia yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh rekan-rekan DPC Grip Jaya se-Pulau Jawa dan se-Indonesia. Hal yang pertama ingin saya sampaikan adalah rencana acara pramilad kita ini substansinya untuk mensukseskan acara milad yang insya Allah akan berlangsung tanggal 20 April tahun 2025 di Gelora Bung Karno ya Pak Sekjen, di Gelora Bung Karno di Arena Indonesia. Ekspektasi jumlah yang akan kita hadirkan itu adalah 20.000 orang. 20.000 orang yang akan kita hadirkan. Kemudian nanti hiburannya juga kita sudah konfirmasi ke Dewa 19. Insya Allah Dewa 19 juga akan kasih hiburan nanti. Ya. Poin yang kedua, momentum ini kita laksanakan sebagai unjuk kekuatan kita. Sebagai garda terdepan dari Presiden Prabowo Subianto, kita merupakan garda terdepan yang akan kita wujudkan dalam konsolidasi akbar di Gelora Bung Karno yang akan menghadirkan 20.000 kader se-Indonesia. Poin yang keempat, teman-teman, tindakan-tindakan tegas dari Bapak Presiden dalam memberantas korupsi, menormalisasi perekonomian Indonesia, kemudian
merevitalisasi BUMN ini mendapat perlawanan keras dari kelompok-kelompok yang mapan selama ini yang menikmati korupsi di Indonesia. Jadi kita harus berada di garda terdepan untuk mendukung segala program beliau berantas mafia minyak dan gas yang merugikan negara kalau nggak salah 1.000 triliun ya, 1.000 triliun. Kemudian berantas segala mafia hukum, mafia tanah, dan pertumbuhan ekonomi 8% untuk mewujudkan asta-cita dan kondusivitas politik untuk tumbuh dan kembangnya perekonomian kita. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, ada gerakan kelompok ultra kanan hari ini yang perlu saya sampaikan. Ada gerakan kelompok ultra kanan, kelompok yang selama ini menikmati limpahan uang dari hasil penjarahan kekayaan alam di Republik Indonesia. Kelompok ultra kanan ini sedang melakukan konsolidasi. Infonya rapat di Singapura, beberapa kali rapat di Singapura dan di Malaysia. Kelompok ultra kanan ini adalah kelompok yang tidak setuju dengan program asta-cita dari Bapak Presiden. Kelompok yang selama ini berdekade-dekade menjarah kekayaan alam Indonesia. Jadi justru itu kita harus memperkuat barisan, karena kelompok kanan ini sudah hampir menembus, kemarin sudah berhasil menghantam indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia. Sehingga Bursa Efek Indonesia kemarin ditutup 2 hari. Mereka sudah berhasil menghantam Bursa Efek Indonesia melalui perdagangan saham. Itu indikator pertama. Kelompok ultra kanan ini juga akan menghantam rupiah yang akan dikembalikan seperti krisis 97-98. Ini ujian terberat buat pemerintahan Prabowo Gibran, karena koalisi dari kelompok ultra kanan ini yang akan menghantam program-program populis dari Bapak Presiden kita. Ya, jadi kita harus berada di garda, terdepan, membackup, memproteksi, dan melindungi seluruh program-program asta-cita yang digagas oleh Bapak Prabowo Subianto. Akhirul kalam, nanti Pak Sekjen akan memaparkan perkembangan organisasi. Dan hal yang utama dari pramilad malam ini adalah adanya kebutuhan kita yang sangat besar untuk milad itu. Diestimasi kegiatan itu diestimasi menghabiskan budget 20 miliar. 20 miliar ya. Karena untuk mengundang presiden itu kita nggak bisa pakai panitia di internal. Kita harus pakai IO yang terstandarisasi dengan sekretariat negara. Paham ya? Jadi itu nanti yang kita bahas, proses kolektifikasi dana itu yang kita bahas nanti. Untuk selanjutnya, akhirul kalam, saya serahkan ke Pak Sekjen. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Harian yang sangat luar biasa. Sekali lagi, beliau adalah donatur tunggal acara Rakornas kita. Semoga apa yang beliau berikan menjadi keberkahan untuk bisnis dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Tanpa panjang lebar, selanjutnya kita dengarkan edukasi organisasi, pondasi organisasi, dan apa artinya organisasi beserta betapa pentingnya tertib administrasi. Dan beliau adalah salah satu penanggung jawab legalitas dan legalisasi di GRIP Jaya Nasional. Mari kita dengarkan secara bersama-sama sambutan, pengarahan, beserta edukasi organisasi dari Pak Sekretaris Jenderal DPP GRIP Jaya, Bapak Haji Zulfikar, Sarjana Ekonomi Geologis. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Baik, dari tadi sepi kayaknya. Ya kita. GRIP Jaya! GRIP Jaya! GRIP Jaya! Hercules! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan,
Bapak Ketua Harian kita, Bapak Anand Wijaya, yang saya banggakan, para Wakil Ketua Umum, Bang Irwansyah, Bang Albert, yang saya banggakan, Ketua Umum Generasi Muda, Abang Dahir Dinan, para Kabid, Bang Rambo, dan yang bertugas di kepanitiaan, dan tak lupa senior-senior saya, para Dewan Pengawas, Kakanda Peri Kili-Kili, Kakanda Sabil, Kakanda Ini Turangga, dan yang teristimewa, Abangda saya, Kabid Hukum, yang pada acara hari ini bertugas sebagai Ketua Panitia Acara, Abangda Profesor Dr. Nuno Magno SHMH CRA. Lengkap ya, Prof? Tadi ada yang kurang nggak? Karena beliau adalah salah satu figur kebanggaan kita. Ya, beliau seorang profesor yang ada di organisasi kita. Tepuk tangan untuk beliau. Dan juga tak lupa untuk saudaraku Bang Rasman Nasution yang baru saja bergabung di GRIP. Ya Bang, nanti yang penting nanti yang di samping-samping Abang jangan sampai lupa naik ke meja Bang. Bercanda kita. Baik. Yang saya cintai, seluruh ketua DPD se-Indonesia, alhamdulillah GRIP Jaya per hari ini sudah terbentuk di 24 provinsi. Alhamdulillah semua hadir kecuali satu DPD yang tidak mengkonfirmasi, yaitu DPD Aceh Darussalam. Mungkin karena terlalu ujung kali ya provinsinya, nggak sempat kemari. Dan juga para tamu undangan. Pada hari ini kita berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Ya, ini acara yang selama ini kita nantikan dari beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah berkat supporting dari Bapak Ketua Harian, acara Rakornas ini bisa terselenggara dan kita bisa berkumpul semua bersama-sama. Baik, rekan-rekan, sahabat-sahabatku, mitra DPP. DPD itu adalah mitranya DPP. DPC itu adalah kepanjangan tangan DPP melalui DPD. Jadi kita semua yang ada di dalam ruangan ini adalah satu kesatuan, satu kesinambungan. Tidak ada yang tidak penting di ruangan ini. Semuanya penting. Dari mulai ketua umum sampai ke ketua anak ranting, itu adalah bagian penting dari organisasi kita. Jadi tidak boleh ada yang merasa kecil. Semua ada tempatnya masing-masing. Semua berkarya, bekerja, berkontribusi, mengabdi di tempatnya masing-masing. Saudara-saudaraku semua, saya mengapresiasi semua ketua DPD. Semua ketua DPD saya apresiasi beserta seluruh pengurusnya, yang mana hari ini suka nggak suka orang di luar sana, GRIP telah berhasil menjadi satu kekuatan baru di negeri ini. Dan itu tak lepas dari kinerjanya para ketua-ketua DPD yang dibantu oleh para ketua-ketua DPD.
kita hadir di 24 provinsi. Ya, insya Allah beberapa provinsi segera menyusul dalam proses. Kita genapkan nanti 34 provinsi dalam waktu tempo 3 bulan ke depan, insya Allah finish ya Pak. Dan itu semua bukan hebatnya Sekjen, tidak. Bukan hebatnya Pak Ketua Harian, Pak Dewas, dan pengurus DPP. Itu semua berkat pengaruh Ketua Umum kita dan kekompakan kami di Dewan Pimpinan Pusat beserta kinerja Ketua-Ketua DPD, Ketua-Ketua DPC, Ketua-Ketua PAC, Ketua-Ketua Ranting di seluruh Indonesia. Dan ini kedepannya harus kita tingkatkan lagi, lebih lagi. Kemarin-kemarin dalam masa perjuangan kita dari mulai sebelum Pilpres, lahir kembalinya, bangkit kembalinya Grip Jaya, kita berjuang berdarah-darah masuk ke masa Pilpres. Kita berjuang juga bersama-sama dari segala lini, kita berjuang dari darat, dari udara, dari laut. Semua kita berjuang. Ya, maksudnya dari media sosial, dari segala lini kita berjuang sampai akhirnya Allah menghendaki yang kita dukung, yang kita perjuangkan, presiden kita menang. Setelah itu sampai ke masa hari ini masih banyak kita temuin kekurangan-kekurangan di dalam organisasi kita, internal kita. Itu biasa. Gak ada yang hadir langsung sempurna, tidak ada. Semua hadir itu pasti bertahap. Nah, hari ini harapan saya per hari ini ke depan kita mulai membenahi internal kita. Ya, dari administrasi masih sering kita temui administrasi yang tidak sejalan dengan DPP. Atau mungkin DPP juga yang masih kurang memberikan informasi-informasi atau mengedukasi kepada yang di bawahnya, atau yang bawahnya kurang koordinasi ke DPP, kurang komunikasi. Itu kemarin. Tapi harapan saya mulai hari ini ke depan kita harus saling berkomunikasi. Komunikasi sesuai jalur. Ya, ketua DPD itu kalau komunikasi terkait kebijakan, terkait komando, terkait keputusan, terkait laporan, langsung kepada ketua umum tanpa perantara. Tapi setelah ketua umum memberikan kebijakan, setelah ketua umum memberikan keputusan, teknisnya kepada pengurus DPP, khususnya kepada saya selaku sekjen, kepada Pak Ketua Harian, kepada Pak Kabit-Kabit. Di DPP ini ada pengurusnya, ada sekjennya, ada bendaharanya, ada kabit-kabitnya, ada dewan-dewannya, ada. Tidak hanya ketua umum aja di DPP ini. Jadi ketua-ketua DPD juga harus berkoordinasi dengan seluruh pengurus di DPP sesuai dengan tupoksinya. Semisal DPD ada urusan, DPC ada urusan, ya hukum, misalkan saya contohkan, DPC-nya lapor ke DPD. DPD harus memfasilitasi, datang ke DPP, ketemuin kabit hukum, temuin kalau ada kerjaan-kerjaan terkait hal-hal apa, temuin kabit-kabit yang sudah ada. Jika belum terbentuk kabitnya, ketemu sama sekjen, kita diskusikan. Setelah kita diskusikan, nanti kita sama-sama lapor sama Pak Ketum. Apa arahan dari Pak Ketum? Nah, ini pola-pola seperti ini sudah harus kita jalankan, pola organisasi namanya. Ya, jadi pola-pola lompat pagar kita tinggalkan ya. Siap ya? Paham ya sama pola lompat pagar? Ya? Ya, iya Pak.
Banyak yang lompat pagar kemarin-kemarin bang. Tapi ya sudah, itu semua bagian dari perjuangan kita bang. Bagian dari perjuangan. Setuju ya? Baik. Baik. Dan ini kita nggak bicara salah ke belakang ya. Yang udah kemarin biarin, kita nggak usah bicarakan. Kita ini ke depan. Dan untuk DPC ya, tegas di sini saya sampaikan, kami DPP mulai hari ini tidak lagi menerima kehadiran DPC jikalau itu urusannya mengadukan DPD-nya ke DPP. Tunggu dulu. Ya, baik. Ya, tapi jikalau memang ada persoalan, ya pasti ada persoalan. Gak ada organisasi gak ada persoalan. Semua organisasi itu pasti ada persoalan. Yang sini selesai, sana muncul. Sini selesai, sini muncul lagi. Itu biasa. Itu biasa. Jika ada persoalan yang tidak bisa lagi dikomunikasikan dengan DPD-nya atau PAC nggak bisa lagi komunikasi dengan DPD-nya, deadlock, buntu, kami DPP menerima laporan berdasarkan surat tertulis. Ya, jadi laporin aja DPD-nya pakai surat. Ini DPD-nya begini nih, Pak Ketum, CQ, Sekjen dan Ketua Harian. Ini di Ketua DPD-nya ini begini nih, ini begini, ini buktinya ini, buktinya ada juga. Jangan melaporkan tanpa bukti. Bahkan ya, harus dengan bukti-bukti yang akurat. Jika laporan tersebut kami terima, kami pasti akan respon. Kami akan investigasi. Benar nggak nih? Kalau benar, ya nanti kami rapatkan di DPP, kami akan laporkan ke Ketua Umum akan memutuskan apakah teguran dulu. Ya kan ada level-levelnya. Kalau yang masih bisa ditegur, masih 1, 2. Kalau nggak bisa juga, kalau memang langsung fatal, bisa aja langsung diberhentikan, bisa juga. Walaupun sudah dilantik, kalau melanggar sesuatu yang fatal ya, bisa diberhentikan. Karena di setiap surat SK itu ada di situ dilampirkan apabila di kemudian hari, ya ketua-ketua semua kan paham itu bahasa itu kan. Tapi tidak serta-merta seperti itu. Ini kita lagi mau pembenahan nih semuanya nih. Kita mau jalankan ini semua. Ya, begitu juga turun ke bawah. Ya, turun ke bawah. DPC, PAC jangan lompat-lompat ke DPD nih. Lompat pagar. DPC-nya dilompatin, lapor ke DPD. Jangan lagi ada seperti itu. Tapi ruang pengaduan tidak tertutup. Ruang pengaduan kita rubah dari yang tadinya lisan tanpa bukti, sekarang tertulis dengan bukti. Dan pasti akan direspon oleh DPP. Sepakat ya? Baik. Tapi kalau DPC mau ke DPP, boleh. Mau silaturahmi atau mungkin dari mana-mana luar daerah mau istirahat di DPP, itu silakan boleh. Tapi kalau mau laporin DPD-nya nggak bisa. Ya, Sekjen udah nggak mau terima lagi. Ya, gua terima, gua yang kena fitnah. Capek gua. Oke, baik. Itu terkait administrasi. Dan saya tegaskan di sini untuk ketua-ketua DPD yang sudah menerima SK tapi belum dilantik. Ya, kalau yang sudah dilantik, udah aman itu. Yang belum dilantik, ketua DPD yang belum dilantik belum bisa melantik DPC-nya ya. Saya temuin ini ada DPC yang dilantik oleh ketua DPD yang dia sendiri belum dilantik. Kepiye iki? Gak bisa. Tidak bisa seorang ketua DPD melantik DPD-nya sementara dia belum dilantik. Ya kan lucu aja kan? Nah, itu ya. Yang lebih hebatnya lagi nih, ada ini ketua DPD yang baru terima mandat. Baru terima mandat,
masih mandat nih, mati lagi mandatnya. Mandatnya mati, walaupun diundang hari ini, mandatnya mati, bisa mengeluarkan SK untuk DPC. Aduh, rusak kita ini. Nggak bisa ketua aja masih mandat. Bagaimana kita ketua bisa mengeluarkan surat yang lebih tinggi kekuatannya? Nanti ketua dihantam sama DPD-nya nanti. Ya nggak bisa. Ketua DPD baru pegang mandat, mati lagi mandatnya, keluarin surat SK untuk DPC, melantik lagi, ada saya dengar juga. Nggak bisa ya sudah, yang kemarin sudah kemarin. Ke depan nanti yang itu dirapikan lagi ya. Ketua DPD semua udah siap semua laporan di bawah ya. Di bawah ya. Udah dikumpulin Pak Sekjen, udah dikumpulin belum? Laporan, kumpulin. Ya, nanti kumpulin ya. Habis ini Pak Sekjen. Nanti dikumpulkan, ya. Ya, dan nanti mudah-mudahan yang hadir dari hari ini sudah mendapatkan poin, ya, sudah mendapatkan poin. Nanti dari laporan yang mati-mati, silakan nanti menghadap untuk diperpanjang STNK-nya. Ya, nanti STNK akan diperpanjang, ditangkap polisi di jalan, ya kan? Nah, yang masih mandat mau dinaikin ke SK sementara, naikin. Yang SK sementara mau pelantikan, atur jadwalnya, kita pelantikan setelah habis lebaran ini, kita gas pelantikan di seluruh Indonesia. Baik, yang selanjutnya atribut. Nah, ini. Ya. Ini atribut. Atribut pada hari ini kita belentang-belentong nih. Belentang-belentong. Atribut yang resmi di DPP itu baju loreng dan baju hitam. Ya. Yang di luar itu boleh aja kreasi, tapi tidak bisa dibawa ke acara resmi. Ketika kita melaksanakan kegiatan resmi, itu pakailah baju-baju yang resmi. Baju-baju yang resmi. Ya, ke depan. Yang hari ini jangan buka baju, biar aja. Jangan buka baju. Biar aja, nggak apa-apa. Gak tangguh, ke depan, nanti ke depan. Penempatannya, ya, penempatannya di mana, nanti diapakan, nanti dipandu sama Pak Prof. Nanti sesi itu nanti ada, saya hanya menyampaikan apanya. Selanjutnya, grup. Terlalu banyak grup yang tidak jelas. Ya, kalau mengatasnamakan organisasi yang boleh membuat grup hanya DPP, DPD, DPC, PAC, dan ranting. Itu dibuat oleh ketuanya atau sekretarisnya. Yang di luar itu berarti grup tidak resmi. Dan grup yang tidak resmi tidak boleh mengatasnamakan GRIP. Boleh buat grup, tapi grupnya jangan atas nama GRIP. Grup-grup kumpulan pribadi aja boleh. Ya, boleh buat grup di dalam DPC, DPD misalkan ada grup satgasnya, boleh grup satgasnya aja. Jangan dimasukin yang di luar satgas. Ya, jadi grup itu mesti steril. Mulai dari sekarang dirapikan aja. Yang sudah terlanjur dibuat tolong dibubarkan. Tolong dibubarkan, dirapikan lagi biar rapi. Ada grup satgas, di situ ada ketua PAC, ada ketua ini, enggak, itu berbeda. Satgas saja. Ya, struktural. Grup DPD aja, ketua DPD sama DPP. Jadi kita dirapikan ya ketua-ketua ya di daerah masing-masing ya. Tolong ya, supaya nggak rancu dan tidak mudah grup kita dimasuki oleh orang-orang yang nggak jelas. Kalau dipantau sama DPD-nya kan terpantau itu siapa kan kenal. Kalau kan nanti masuk nanti kucing garong ke dalam, masuk nanti kambing domba banyak di grup-grup. Akhirnya apa? Jatuh domba. Karena orang-orang yang nggak jelas. Dirapikan ya para ketua. Selanjutnya ini tadi agak penting juga ini request dari ketum untuk menyampaikan kepada semua teman-teman ya, untuk tidak boleh lagi ada yang memanggil ketum itu dengan panggilan mau. Saya ingatkan ini anggota GRIP, siapapun Anda,
Walaupun Anda itu saudaranya Pak Ketum, walaupun Anda itu teman baiknya Pak Ketum, orang lamanya Pak Ketum, tapi ketika di dalam organisasi, panggil beliau dengan Pak Ketua Umum atau kita singkat Pak Ketum. Ya, tidak boleh ada yang memanggil mau dalam acara. Ini Pak Ketum yang suruh saya sampaikan di sini, bukan pinter-pinteran saya ini. Ya, tidak boleh. Itu marwah Ketua Umum kita. Tapi kalau di rumah, di apa itu lain cerita. Saya bicara di dalam ranah organisasi. Tidak boleh ada lagi yang memanggil beliau dengan panggilan mau. Paham teman-teman? Baik. Oke, dari saya cukup sekian. Teman-teman semua, terima kasih sudah hadir memenuhi undangan, sudah mendukung acara hari ini. Yang mana acara hari ini bukanlah acara puncaknya, bukan acara intinya. Acara intinya adalah nanti milad kita di Senayan. Itu yang harus kita bicarakan pada hari ini. Itu yang harus kita sepakati bersama-sama. Bagaimana acara itu, apa kontribusi teman-teman dalam acara itu, ya, baik menyediakan anggota, menyediakan apa semua mungkin kita bicarakan pada malam hari ini nanti, yang akan dipandu langsung oleh Bapak Ketua Harian. Ya, demikian dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya selaku Sekretaris Jenderal selama saya menjabat, mungkin ada sikap saya, kata-kata saya, tingkah laku saya yang menyakiti atau menyinggung perasaan dari teman-teman DPD, DPC semua. Saya di momen bulan Ramadan ini dan sebentar lagi kita Idul Fitri, saya secara pribadi memohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hercules. Ketum, Ketua Harian dan juga Pak Sekjen, sehingga kita menggunakan istilah lebih cepat, lebih baik. Maka saya minta kepada panitia, sebelum saya mulai, panitia tolong membagikan ADART kepada semua ketua DPD. Baru nanti kita akan mulai. Panitia tolong dibantu. Jadi nanti para ketua DPD dan juga ketua DPD dan ketua DPC agar menyampaikan kepada seluruh anggota sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam pasal 11 AD anggaran dasar. Dikasih tanda, kasih kode ya. Kita lanjut ke pasal 12 di belakangnya, pasal 12 Dewan Pimpinan Daerah Organisasi dari 1 sampai dengan 3. Nah, sudah ada ya, tidak perlu saya baca lagi. Adik sekarang ke ART, anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga, tadi ADI, sekarang ART. Di pasal 13, rekan-rekan lihat di pasal 13, ART, anggaran rumah tangga. Tadi ADI, sekarang ART. Pasal 13, susunan Dewan Pimpinan Pusat. Nah, di sana udah terlihat ya, pasal 13. Nah. Bab 2 kepengurusan. Bab 2 kepengurusan di pasal 13. Lanjut ke pasal 14, tugas Dewan Pimpinan Pusat.
pasal 14 nomor 2 di atas nomor 1 tugas ketum. Jelas ya, nanti kesekjenan ke Pak Wakil Ketua, Wakil Sekjen 1 atau 2 atau 3, tolong catat untuk kop surat yang sudah kita buat, yang kop surat ini di DPD NTT, DPC di Kota Kupang, mereka sudah mendapat karena pada saat itu datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Rahman, SPT MVI dari Kabupaten Tegal, di bawah kepemimpinan Bapak Isra, Ketua DPC Kabupaten Tegal. Mohon izin para senior semua, sifatnya ini bukan pertanyaan, hanya mungkin permohonan, Pak. Baik. Lebih tepatnya untuk mengena kepada semua DPC, bahkan sampai grassroots, sampai ke ranting ya. Ini hanya sekedar harapan saja, Pak. Mohon maaf. Baik. Apabila diadakan suatu program dari DPP maupun instruksi mungkin ya sifatnya, itu diadakan matrikulasi atau pembedahan ADART sehingga ADART ini bisa mengena dan juga bisa dipahami sampai ke ranting seperti itu, Pak. Atau mungkin pelatihan administrasi. Tadi Bapak menyampaikan bahwa ada kop surat yang disahkan oleh DPP yang akan didistribusikan ke DPD dan juga ke DPC serta ke ranting. Nah, ini mungkin diadakan semacam pelatihan atau diklat administrasi sehingga setiap DPC sampai ke ranting ini memiliki wibawa organisasi, Pak. Karena ini hemat saya, pendapat saya, wibawa sebuah organisasi terletak pada tata kelola administrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPD, DPC dan sampai DPC, setelah Bapak menerima, Bapak pelajari, maka nanti setelah Lebaran kami akan mengadakan lagi acara sebagai maksud Bapak itu adalah nikmat atau pendidikan terkait ADART ini. Ini kami akan laksanakan setelah Bapak-Bapak menerima, Bapak-Bapak pelajari terlebih dahulu, nanti pembahasannya nanti pada acara berikutnya. Jelas ya? Baik. Ada lagi? Wijaya Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini saya mewakili Ketua Umum ada di tempat ini. Saya sekretarisnya. Saya langsung saja ini Pak. Situ, koreksi. Bukan ketua umum. Ketua siap. Ketua siap, umum satu. Siap. Ketua DPD. Mohon maaf ya. Saya langsung saja terkait dengan mandat yang diberikan kepada kami itu sudah berakhir kemarin. Nah, dan berdasarkan mandat itu kami sudah melakukan rapat musyawarah untuk pembentukan kepengurusan di tingkat provinsi. Nah, sampai dengan rancangan kepengurusan di kabupaten kota itu sudah ada, Pak. Sehingga kami bermohon kepada DPP untuk mandat yang sudah matis masa kepengurusan itu tolong diterbitkan SK yang seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid Hukum tadi. SK itu insya Allah kami akan tindak lanjut dengan rancangan kepengurusan sampai di tingkat kabupaten kota hingga di pengurus ranting. Nah, insya Allah dengan rancangan itu yang akan kami usulkan, insya Allah di situ kita akan mempersiapkan pelantikan kepengurusan di wilayah Provinsi Gorontalo, Bapak Sekjen. Baik. Terus
terkait dengan pendaftaran kami di pemerintahan, khususnya di pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Kesbangpol, itu hingga sampai di tingkat kecamatan akan kami daftarkan apabila sudah ada pemberian SK dan satu model yang dari DPP untuk persyaratan pendaftaran di Kesbangpol masing-masing wilayah. Baik, itu saja. Terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad, untuk perpanjangan atau permintaan SK nanti Bapak sampaikan ke Ketua DPD untuk menghadap ke kantor DPP. Bapak cari yang namanya Haji Zulfikar. Ya. Nah, Haji Zulfikar koordinasi dengan beliau karena beliau sekjen, nanti beliau akan laporkan ke ketum. Demikian, baik. Prioritas utama acara kita hari ini adalah agenda konsolidasi akbar. Konsolidasi akbar di Gelora Bung Karno di usia yang untuk merayakan 14 tahun Grip Jaya. Milad yang ke-14 nanti itu kita sudah sketsakan, sudah forecasting akan menghadirkan 20.000 kader Grip. Ya, jadi yang perlu kita bahas ada dua substansi yang krusial hari ini. Yang pertama, sumber mobilisasi untuk 20.000 orang kita rincikan dari DPD mana saja kekuatannya masing-masing. Yang kedua, budgeting. Pak Sekjen dan tim sudah membuat forecasting proyeksi biaya itu. Kalau menghadirkan Bapak Presiden otomatis melibatkan event organizer. Kalau acaranya sekelas itu, diekspektasi dengan angka 20.000 kader itu mencapai angka kurang lebih 20 miliar. Nah, sedangkan polisi kebijakan dari GRIP itu tidak ada proposal. Nah, ini yang mau kita bahas. Kan kebijakan organisasi tidak boleh ada proposal. Berarti acara ulang tahun milad yang ke-14 dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Dibutuhkan dana 20 miliar. Nah, pada kesempatan yang mulia ini saya selaku ketua harian yang mewakili DPP, dari saya 3 miliar. Nah, silakan teman-teman yang lain, ada masukan atau seperti apa, mohon saran, karena DPP juga mohon saran apa dari teman-teman DPD dan DPC. Ya silakan kalau ada saran. Jadi untuk ketua DPD yang lain, ya yang belum disebutkan nanti koordinasi dengan saya. Tetap semua ada kontribusi dan kita transparan, semua kontribusi ditulis terbuka.
DPP hanya ngetes soliditas dan militansi dari DPD. Luar biasa. 10 kali acara dari itu kita bisa biayai. Baik, kita masuk untuk laporan masing-masing ketua DPD sesuai dengan kami panggil nanti. Yang kami panggil pertama adalah DPD Jawa Barat. Untuk ketua DPD Jawa Barat agar menyampaikan laporan secara singkat dan tidak perlu panjang-panjang. Monggo. Terima kasih Pak Ketum. Siap. Siap Pak Ketum. Nanti lanjutin section sama ketua ya. Oke. Nanti pulang hati-hati di jalan. Jaga lalu lintas. Boleh pakai baju ini. Jaga itu ya. Satu komando ya. Terima kasih Bapak Ketua Umum dan Bapak Ketua Harian. Tambahan sedikit ya untuk DPD. Atensi dari saya selaku sekjen. Bagi DPD yang belum memberikan laporannya, saya kasih peringatan pertama di sini. Ya, seharusnya teman-teman itu hadir jauh-jauh hari. Instruksi sudah dikasih. Instruksi pertama 10 hari kemudian, instruksi kedua jelas di situ tertulis semua DPD wajib membawa laporan berbentuk hard dan soft copy. Pertanyaan terkait organisasi, terkait administrasi atau apa ya, saya tidak menerima pertanyaan yang berkaitan dengan curhatan. 3 pertanyaan yang belum cukup ya? Berapa pertanyaan bro? 1 aja. Kalau bisa 1 pertanyaan mewakili seluruhnya Ya. dan jawabannya 10. Ya. Coba, ada yang bisa nggak? 1 pertanyaan mewakili seluruhnya, jawabannya 10. Terima kasih pimpinan. Jadi saya terkait KTA. KTA ini kami di Jawa Barat sudah beberapa kali mengeluarkan KTA. Ada yang dari DPC sendiri mengeluarkan KTA, ada yang dari kami DPD mengeluarkan KTA, dan hari ini sebetulnya kami di DPD Jawa Barat sudah rapat dengan tim teknis dari DPD. Akhirnya yang diputuskanlah model KTA, maaf saya tunjukkan mungkin yang seperti ini. Prof, jadi ini harapannya ini sudah menjadi KTA nasional, karena jujur kami di Jawa Barat sudah memproduksi kurang lebih 500 piece ini Pak Sekjen. Dan ini adalah KTA. Maaf, ini ada harganya soalnya. Ini lumayan kalau di KTA. Terus kemudian yang lebih mahal lagi bro, servernya bro. Kami sudah beli server sendiri untuk memudahkan menghimpun semua data anggota
Grip Jaya khususnya Jawa Barat. Harapannya KTA ini tolong disampaikan ke teman-teman hari ini di forum ini bahwa ini adalah KTA yang sudah diresmikan oleh DPP supaya tidak ada lagi tumpang tindih gitu kan. Jadi untuk KTA sebelumnya khususnya untuk di Jawa Barat di depan sidang ini di depan DPP saya sampaikan saya akan tarik semua KTA di Jawa Barat dan hanya berlaku satu KTA yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal khusus untuk Jawa Barat. Ya. Terus kemudian Ketua DPC sekalian, mohon izin Ketua DPC tolong jangan pulang dulu karena saya sudah cetak IKTA untuk Ketua DPC 27 Kabupaten Kota Jawa Barat. Terima kasih. Jawa Barat. Ada beberapa wilayah yang ini adalah IKTP ya, IKTA ya, IKTA. Ada beberapa wilayah yang mungkin tidak menggunakan tol. Ini tol, ada tol yang lain. Baru tol ini. Nanti Pak Sekjen akan membuat KTA yang bisa tarik uang. Tapi Pak Sekjen yang bikin. Servernya buatan dari Made in India. Jadi demikian, ini yang telah disampaikan oleh Pak Ketua DPD Jabar, mungkin sebagai bahan bagi ketua yang lain. Dan ada lagi pertanyaan? Sebentar Pak, dari DPC mana Pak? Jakarta Pusat, maaf Profesor. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Berarti Tentang anggaran dasar. Berarti anggotanya anggota DKI. Iya. Baik, silakan monggo. Baik, Profesor, di bab 7 tentang organisasi dan kepengurusan tentang pasal 16. Banyak kami terjadi di lapangan, dualisme, ada yang mengaku tidak ada di dalam struktur dari pasal 16 ini. Saya baca tidak ada yang namanya misalnya seperti tim Satgas berapa? Satgasus satu lagi tim 17. Kami kerepotan. Mereka mengklaim punya otoritas sendiri tapi tidak. Pelan-pelan. Baik, terlalu nafsu, maaf Profesor. Maaf. Jadi ini Supaya bisa kami bisa cerna bahasanya. Siap, maaf salah. Artinya ada dualisme atau ada gerakan yang di luar di dalam anggaran dasar. Kami selalu berbenturan dengan itu dari utara, barat, pusat, dan selatan. Nah, ini belum ada di dalam tertib anggaran dasar tim 17 ataupun yang mengaku Satgasus. Kami selalu terjadi benturan karena legal standing kami adalah DPD dan DPC. Mereka dilantik oleh siapapun kami tidak tahu. Selalu mengklaim kami tim 17 dalam hal kegiatan apapun. Itu saja, terima kasih. Waalaikumsalam. Kalau ada kesalahan dari saya, kebenaran milik Allah. Terima kasih Profesor. Tim 17 dan Satgasus ini memang tidak ada di dalam ADART. Saya jelaskan dulu terkait tim 17. Tim 17 ini dibentuk hanya berada di DPP, tidak ada di DPD. Jelas ya? Ini saya sampaikan sekali lagi untuk seluruh ketua DPD bahwa tim 17 dibentuk hanya berada di DPP, tidak ada di DPD atau di wilayah. Alasannya apa? Tim 17 ini dibentuk untuk mengawal ketum jika ada kegiatan-kegiatan di daerah atau dibutuhkan oleh ketum sendiri. Itulah tim 17. Jelas ya? Saya harapkan kepada seluruh ketua DPD se-Indonesia agar tidak membentuk tim 17 di wilayahnya masing-masing. Jelas ya? Setuju? Baik, itu untuk tim 17. Yang sudah terbentuk dibubarkan, gabungkan ke Satgas. Jelas ya? Tim 17 tidak ada di wilayah, hanya ada di DPP. Itu khusus untuk ketum. Karena saya komandan tim 17 di DPP. Saya tidak bentuk di daerah. Nah, sekarang Satgasus. Satgasus ini hanya ada di DPP, tidak ada di wilayah masing-masing. Yang ada di wilayah adalah
Satgas. SUS itu adanya di DPP, sama seperti di 17. Jadi di setiap wilayah tidak boleh membentuk Satgasus, karena Satgasus hanya di DPP. Jelas? Tim Satgasus panglimanya adalah mantan Fredelin dari Timur Timur, saudara Marcelinus, dan wakil panglimanya adalah Junior Brasso namanya, itu yang sana. Itu namanya, itu wakilnya. Hanya ada di DPP. Jumlah Satgasus di DPP kurang lebih sekitar 500 atau 600 orang. Hanya khusus di DPP. Di wilayah tidak diperkenankan. Jelas? Oke? Ada lagi? Baik, silakan. Profesor bertanya. Lanjut Pak Ketua. Kebetulan di Bali ini kan kita sangat plural, heterogen. Jadi saya ingin bertanya, dari beberapa anggota yang kita miliki, saat ini ada sekitar 28 mukimin warga negara asing. Apakah itu kami diperbolehkan atau diizinkan untuk menerbitkan KTA? Terima kasih. Tidak diperkenankan. Tapi kalau dia mau jadi sahabatnya, boleh. Dia mau bersahabat, mau berteman, boleh. Tapi kalau untuk KTA tidak boleh karena dia orang asing. Jelas ya? Siap. Berarti sifatnya relawan. Sifatnya teman. Ya. Siap. Teman, sahabat boleh. Tapi kalau KTA tidak boleh. Ini satu pertanyaan, tapi saya ingin dijawab oleh senior-senior yang ada di depan supaya menjadi motivasi dan tauladan. Pertanyaannya adalah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kami. Pertanyaannya adalah, apa tujuan senior-senior menjadi anggota GRIP? Jadi yang bisa menjawab mungkin para yang ada di depan. Terima kasih. Senior ini mau motivasinya apa untuk jadi anggota GRIP? Saya salah satu senior, ya kan? Dari tahun 2012. Dari tahun 2012 saya sudah ikutin. Sampai hari ini saya jadi profesor. Waktu itu saya masih S1, sekarang udah profesor. Apa motivasinya? Satu, saya ingin membantu masyarakat yang tidak bisa saya jangkau. Itu saya pertama. Ada beberapa masyarakat yang tidak bisa saya jangkau. Contoh, ada masyarakat di daerah Bapak, di wilayah Bapak Jawa Tengah yang membutuhkan bantuan hukum. Sedangkan saya di Jakarta, saya tidak akan tahu kan? Betul kan? Saya tidak akan tahu. Tapi dikarenakan ada GRIP di sana merasa bahwa ini harus dibawa ke DPP, harus dilapor sama ketum, maka ketum akan panggil saya. Izin Bro, aku dulu Pak, kalau itu kan Pak Bro, kalau Pak Sekjen melakukan siapa? Sama dulu. Ini kan yang jawab saya dulu kan. Jadi jawaban saya pikir saya, Pak Sekjen, Sekjen, semua ini saya pikir semua sama. Semua sama, motivasinya adalah untuk bisa menjangkau wilayah yang tidak bisa kita jangkau. Jelas? Jadi satu jawaban aja. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Gatot Aji Suseno, ada di DPC Cilacap. Baik, dalam hal ini akan menyampaikan kepada para senior di DPP terkait dengan kebijakan yang telah diambil oleh pengurus Dewan Pimpinan Cabang Cilacap sebagai petikan, karena ini ditulis secara sah, resmi, dan ada tanda tangan dan cap. Kami bacakan, mudah-mudahan kalau ini nanti mohon untuk ada pencerahan sekaligus langsung ke DPP. Singkat aja Pak, singkat. Oke, siap. Nomor 001-SP-DPC Grip Jaya 02-2025 tentang pemberhentian kepengurusan dan keanggotaan DPC Grip Jaya Cilacap. Menimbang, mengingat
menetapkan Gatot Aji Seno NRA RAB 1004.30067.3004 memutuskan memberhentikan status jabatan pengurus dan mencabut status keanggotaan sekaligus hilangnya hak dan kewajiban dari kepengurusan dan keanggotaan organisasi GRIP Jaya. Baik, artinya itu SK pemberhentian. Ya. Oke, saya sudah tahu. Siap. Saya jawab, Pak. Ya. Nanti Bapak belum pulang. Belum. Besok kita ketemu di kantor. Untuk selanjutnya bisa kita sambungkan lagi di kantor DPP atau secara langsung kita bertemu di kantor DPP. Baik, terima kasih. Dikarenakan Pak Ketum sudah balik kanan ini dan saya diberikan amanah untuk menutup kegiatan pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.